Lansia bebas obesitas. Lansia dengan obesitas adalah seseorang yang berusia lebih dari 60 tahun yang mengalami penumpukan lemak tubuh yang berlebihan. Kemudian, bagaimana obesitas pada lansia itu terjadi? Penurunan fungsi fisiologi menyebabkan penurunan aktivitas fisik, sehingga energi yang dikeluarkan lebih sedikit. Yang kedua adalah aktivitas fisik. Lansia memerlukan aktivitas fisik yang cukup untuk mencegah obesitas sebanyak 30 kali lipat. Ketiga, pekerjaan. Pekerjaan dengan aktivitas yang rendah akan menjadi peluang penimbunan lemak di dalam tubuh. Obesitas pada perempuan lebih tinggi karena perempuan memiliki aktivitas yang rendah dan perempuan mengalami menopause sehingga mengalami perubahan hormon. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah berpotensi meningkatkan jumlah kejadian obesitas di masyarakat karena kurangnya pengetahuan gizi. Yang keenam, kebiasaan makan. Kebiasaan makan yang buruk di masa muda berpengaruh pada obesitas di masa tuanya. Besarnya pendapatan seseorang berpengaruh pada tingkat daya beli makanan, sehingga semakin besar pula kemungkinan terjadinya obesitas. Keluarga harus ikut mengatur dan menjaga pola makan lansia agar pengaruh terjadinya obesitas pada lansia lebih rendah. Penimbunan lemak yang berlebih pada lansia akan menyebabkan gangguan pernapasan dan gangguan fungsi endokrin yang berisiko terhadap penyakit degeneratif. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap penurunan aktivitas, rendahnya kualitas hidup, tingginya beban ekonomi, dan bahkan kematian. Selanjutnya, mari kita bahas kebutuhan zat gizi bagi lansia. Yang pertama adalah karbohidrat yang merupakan sumber energi utama di mana kebutuhannya setara dengan 1,5 gelas nasi, setara dengan 3 sendok potong berukuran sedang, setara dengan 4 buah kentang berukuran sedang. Dan kemudian ada protein yang berfungsi untuk mengganti sel dan jaringan tubuh yang rusak, di mana kebutuhan dalam sehari setara dengan 2 butir telur ayam, 2 potong tahu atau tempe berukuran sedang, 5 sendok makan kacang hijau, 2 gelas sari kacang kedelai, dan 2 potong ikan berukuran sedang. Lalu ada lemak yang salah satu fungsinya sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, di mana kebutuhannya dalam sehari setara dengan 2 potong ikan segar berukuran sedang, 2 butir telur ayam, 2 potong tahu ukuran sedang, 2 potong tempe ukuran sedang, dan 2 potong daging ayam berukuran sedang. Lalu ada serat yang mampu menurunkan risiko penyakit pada lansia, di mana kebutuhannya dalam sehari setara dengan 1,5 gelas bayam matang, 2 gelas sawi matang, 1,5 gelas wortel matang, 2 buah pisang lemon sedang, dan 2 potong semangka ukuran sedang. Kemudian kalsium yang berperan dalam mineralisasi tulang pada lansia. Kebutuhan dalam sehari setara dengan 2 gelas susu sapi rendah lemak, 1 gelas bihun, 10 sendok makan kacang hijau, dan 2 gelas bayam. Selanjutnya ada zat besi yang berperan untuk transport dan penyimpanan oksigen. Kebutuhannya dalam sehari setara dengan 2 butir telur ayam, yaitu setara dengan 3 gelas bayam. Kemudian ada vitamin D yang membantu penyerapan kalsium pada lansia. Kebutuhannya dalam sehari setara dengan 1 gelas jamur matang, setara dengan 2 gelas susu sapi rendah lemak. Kemudian vitamin C yang berperan penting pada lansia, di mana fungsinya sebagai antioksidan yang mampu mencegah demensia dan hipertensi. Kebutuhan dalam sehari setara dengan 2 buah jeruk manis segar, setara dengan 1 gelas sawi matang. Selanjutnya ada vitamin E yang berperan penting sebagai antioksidan. Kebutuhannya dalam sehari pada lansia setara dengan 2 sendok makan kacang tanah, setara dengan setengah buah alpukat berukuran sedang. Selanjutnya ada vitamin B6 yang berperan dalam fungsi kognitif pada lansia. Kebutuhan dalam sehari setara dengan 2 butir telur ayam, 1 potong sedang daging sapi, 1 potong ubi jalar, dan 1 potong sedang daging ayam. Kemudian ada vitamin B12 yang membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular pada lansia. Kebutuhan dalam sehari setara dengan 2 gelas susu sapi rendah lemak, 2 butir telur ayam, 1 potong sedang daging ayam, dan 1 potong sedang daging sapi. Yang terakhir adalah cairan yang mampu mencegah dehidrasi dan konstipasi pada lansia. Kebutuhannya dalam sehari yaitu sekitar 8 gelas air yang mampu terpenuhi melalui 1 gelas setelah bangun tidur, 1 gelas 2 jam sebelum makan pagi, 1 gelas setelah makan pagi, siang, dan malam, 1 gelas setelah konsumsi snack pagi dan sore, dan juga 1 gelas sebelum tidur. Kemudian, bagaimana cara mengatur makanan pada lansia? Yang pertama yaitu dengan membiasakan mengonsumsi makanan yang berserat. Salah satu strategi dalam menurunkan berat badan yaitu dengan mengonsumsi sumber kaya serat dan cukup vitamin serta mineral.
Serat berperan penting bagi kesehatan lansia karena selain dapat melancarkan pencernaan, serat juga berfungsi untuk mengontrol kadar lemak dan gula dalam darah sebagai antioksidan dan mencegah tekanan darah tinggi. Selain itu, serat juga dapat mencegah dan mengatasi sembelit. Sembelit merupakan salah satu masalah pencernaan yang sering dialami oleh lansia. Berkurangnya sayur buah pada lansia menjadi salah satu faktor penyebabnya. Terkadang buah yang keras atau sayur yang terlalu berserat membuat lansia kesulitan mengonsumsi sayur buah sehingga dapat membatasi lansia mendapat asupan sayur buah yang cukup. Selain sayur buah, lansia juga dapat mengonsumsi produk whole grain yang juga tinggi serat. Sumber serat antara lain yaitu dari sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga serealia. Yang kedua yaitu dengan minum air putih yang cukup. Pada lansia seringkali dijumpai mengonsumsi air putih dalam jumlah yang sangat rendah. Padahal, fungsi air putih yakni sebagai pengatur proses biokimia, pengatur suhu, sebagai pelarut, pembentuk atau komponen sel dan organ, media transportasi zat gizi dan pembuangan sisa metabolisme, dan juga pelemah sendi serta bantalan organ. Kekurangan cairan pada lansia menyebabkan konstipasi, infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, gangguan ginjal akut, obesitas, demensia atau mudah lupa, dan juga bisa menyebabkan hipertensi. Namun, kelebihan air putih pun dapat meningkatkan beban jantung dan juga ginjal. Kebutuhan air putih pada setiap lansia berbeda tergantung pada umur, jenis kelamin, dan juga berat badan. Namun, menurut pedoman gizi seimbang, konsumsi air putih dianjurkan minimal 8 gelas dalam sehari. Konsumsi gula pada lansia maksimal 4 sendok makan per harinya. Jika berlebih dapat meningkatkan resiko diabetes mellitus. Sedangkan garam bernatrium jika berlebih dapat meningkatkan resiko hipertensi. Sedangkan lemak atau minyak berlebih dapat menumpukan lemak yang berlebih sehingga menaikkan berat badan dan obesitas. Minuman seperti kopi, teh, minuman ringan, alkohol, dan sirup perlu dihindari oleh lansia jika memiliki penyakit seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan obesitas. Alkohol dapat meningkatkan risiko demensia atau penyakit Alzheimer dan perubahan pada jantung dan pembuluh darah. Selanjutnya yaitu tips pengaturan makanan bagi lansia. Yang pertama, makanlah 3 kali sehari secara teratur, yaitu sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Jangan menunda waktu makan atau menghilangkan atau men-skip salah satu makanan utama Anda. Yang kedua, yaitu dengan membenahi pemilihan makanan secara bertahap. Hal ini akan lebih mudah dibandingkan dengan harus merubah drastis semuanya dalam satu waktu. Yang ketiga, yaitu dengan menghindari makanan berkadar gula dan lemak yang tinggi, seperti kek coklat, kue-kue atau pastries, lemak hewani, mentega, susu full cream, jeroan, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu dengan kurangi penggunaan minyak untuk menggoreng. Biasakan mengolah makanan dengan cara merebus, mengukus, dan juga memanggang. Yang kelima, yaitu dengan mengonsumsi banyak buah-buahan. Mengonsumsi banyak buah-buahan, sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, dan karbohidrat dapat menjaga jumlah kalori yang masuk agar sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, yaitu dengan mewaspadai minuman manis. Mengonsumsi minuman ringan bergula secara berlebih beresiko tinggi mengalami kegemukan. Yang ketujuh, yaitu dengan meminta bantuan orang terdekat untuk membantu membaca label gizi untuk memilih makanan atau minuman berkadar gula, garam, lemak yang rendah pada saat ingin membeli makanan atau minuman kemasan. Berikutnya adalah aktivitas fisik untuk lansia. WHO merekomendasikan lansia untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur. Aktivitas fisik yang dilakukan berupa aktivitas fisik aerobik intensitas sedang selama 150-300 menit per minggu atau intensitas tinggi selama 75-150 menit per minggu atau kombinasi setara keduanya. Lansia juga perlu melakukan kegiatan penguatan semua kelompok otot, keseimbangan, dan latihan kekuatan pada 2 hari atau lebih per minggu, dan durasi aktivitas fisik ini dapat ditingkatkan untuk memperoleh manfaat kesehatan tambahan. Berikut beberapa contoh aktivitas fisik intensitas sedang dan tinggi yang dapat dilakukan oleh lansia. Beberapa manfaat aktivitas fisik bagi lansia antara lain mencegah obesitas, meningkatkan kesehatan kognitif, memperbaiki kualitas tidur, menjaga kesehatan tulang dan kemampuan fungsional, serta mencegah osteoporosis. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesehatan kunci bahagia bagi lansia. Lansia yang memiliki pandangan bahwa dirinya sehat akan merasa lebih bahagia karena mereka merasa masih bisa berkontribusi terhadap lingkungan dan melakukan hal-hal yang mereka senangi tanpa terhambat kondisi fisik dan penyakit.
Kesehatan dan kebahagiaan juga mencerminkan kualitas hidup lansia. Semakin baik aspek-aspek kesehatan seperti penyakit, kebugaran, tenaga, dan kualitas tidur, maka lansia tersebut akan semakin bahagia dan meningkat kualitas hidupnya. Status gizi juga dapat memengaruhi kualitas hidup lansia melalui penurunan fungsi fisik. Status gizi yang baik berarti lansia tersebut tidak mengalami underweight, overweight, maupun obesitas. Salah satu hal terkait dengan status gizi adalah pola hidup sehat dan aktivitas fisik. Pola hidup sehat dan aktivitas fisik yang baik pada lansia, di samping meningkatkan kebugaran, juga dapat membuat lansia merasa lebih bahagia.